Kita nggak bisa generalisasi ya. Menurut saya juga ada Gen Z, employees yang luar biasa bagus juga. So I think it's also unfair kalau kita bilang satu generation semuanya strawberry generation. Mas yang paling sering kan being entrepreneurs waktunya fleksibel. It's not even true. That is not even true. What do you mean? Fleksibel Bu 247 kan? Iya. Lu nggak ada order jadi pasti udah future lu nol. Menurut gue tuh juga nggak benar sih. Dan I think itu jadi kayaknya victim mentality bahwa ya I'm nobody, I don't have anything. Hari ini kita kedatangan tamu yang udah banyak dikenal, melalang buana di banyak-banyak konten di digital. Kalian udah pasti sering lihat, content creator, founder juga, business owner, punya privilege. Apakah ini mempengaruhi jalan kerjanya dia di dunia profesional? Mari kita panggilkan. Hai, nama saya Grace Tahir. Saya sekarang adalah pendiri daripada Everest Media dan juga director di MyPada Healthcare Group. Apakah privilege itu satu-satunya kunci sukses kita untuk membangun karir yang cemerlang? Hari ini Bu Grace akan spill semuanya di podcast kali ini. Tonton sampai akhir. Balik lagi ke episode 25 di Kuli. Hari ini kita kedatangan satu orang yang menurut gua nih figur besar di Indonesia. Daku. Kan, Takut juga saya. Perempuan dan hebat, ya kan? Dan tapi uniknya beliau nggak suka dibilang privilege, tapi orang yang diberkati. Iya, mantap. Gitu. Kita lihat apa saja nih berkat yang dipunya ya. Jadi sekarang kita langsung panggil selamat datang Bu Grace. Thank you so Di much. Kuli. Oke. It's an honor for us. Thank you. Ya, untuk bisa dengar cerita Bu Grace, Okay. gimana caranya perjalanan menjadi seorang leader kayak gitu. Sebenarnya pertama-tama mungkin kita pengen dengar sesuatu yang mungkin Bu Grace nggak pernah cerita di tempat lain, tapi mau di spill di sini gitu ya, Hopefully. supaya seru ya. Spesifik mungkin pengalaman leaderships dari Bu Grace gitu, dari bawah kah, tiba-tiba kah mendadak jadi manajer gitu misalnya. Itu mungkin banyak orang yang juga belum tahu secara detail. Oke. Boleh nggak Bu cerita Oh sedikit? ya, sure. Maksudnya saya dulu kerja apa aja? Iya. Saya pernah kerja di Amerika. Itu benar-benar entry level intinya. Oh pernah. Iya. Oke. Itu antara S1 saya lulus, saya kerja sana, tapi nggak sampai setahun sih, berapa bulan baru saya soalnya saya sambil apply buat S2. Oke, saya pernah ini agak common yang ini, kedua kerja di sekolah ya sebagai teacher assistant. Oh. Pas saya di S2 saya bantu profesor saya untuk kelas-kelas yang S1. Terus saya juga di Singapura pas ke Asia balik itu pernah kerja di perusahaan lain di Parkway Group yang sekarang of course own Mount Elizabeth Hospital, Gleneagles dan lain sebagainya. Okay. Itu actually pertama-tama saya dapat exposure healthcare business dari sana. Terus juga pernah tapi sebentar banget ini kayak training kind of thing di Goldman Sachs juga. So I think kalau bisa bilang yang benar-benar di luar ya itulah pengalaman saya sih. Oke. Apa yang membuat Bu Grace kayak, I mean you are very blessed Yes. people. And I don't mind calling, I don't mind, by the way saya mau koreksi, saya nggak apa dibilang privilege because Yeah. I'm privileged. Oke. Iya. Ini kan Bu Grace ini kan lahir dari keluarga yang privilege gitu kan. Kenapa masih ada intensi untuk pengen kerja gitu? Sebenarnya kan of course bisnis banyak kayak gitu kan. Bukan kayak tuh dengan lebih ya udah langsung lanjutannya bisnis yang dari keluarga gitu. Bisnis maksudnya zaman dulu. Iya. Oh, zaman dulu kan ayah saya pasti itu kan belum tanda kutip sebesar sekarang ya. Jadi pas itu kan memang lagi di Amerika ya, kita memang ya mencoba lah, maksudnya not necessarily for the money to be honest, bukan karena masalah uangnya, tapi emang pengen pengalaman. Ya pas itu kita tidak ada, contoh kita pas itu nggak ada rumah sakit, ya kan kita yang saya kerja itu kan retail company di San Francisco, itu kita juga nggak ada, jadi ya more like for experience. Pas kerjain di luar pernah mengelola tim juga nggak Bu? Enggak, karena saya kan entry level. Oh, tapi ada Entry level semua. Peers ada, tapi saya bener nggak ada bawahan, saya nggak ada. Banyak yang beranggapan orang-orang employee di luar dengan employee di Indonesia tuh beda, benar nggak sih Bu? Kinda I would say. Saya bisa mungkin compare. Jadi maksud saya kalau saya kan saya pengalaman 2 experience ya di Singapura sama di Amerika. Menurut saya mereka lebih I would say ambitious and competitive. Competitive kayak sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalnya contoh mereka hamil, mereka nggak berani cuti lama-lama. Karena takutnya nanti mereka balik nanti kerjanya sudah diambil orang lain, diserobot sama orang lain contohnya, ya kan.
Tapi at the same time kesannya hierarki antara satu sama bawah itu tidak terlalu kesan hierarkinya nggak seperti di Indonesia. Jadi rasanya kita panggil orang atasnya kita panggilnya nama aja dan lebih kayak mereka bisa ajak kita makan lebih kayak casual gitu. Jadi nggak ada kesek-kesek kan soalnya kayaknya nggak mungkin berani kan makan sama bos kamu dan lain sebagainya. So competitiveness tapi at the same time juga ada I would say what's the word ya lebih informal setting. Tapi informal bukan berarti kita sana udelnya ya sama bos kita ya. Tapi ada informal setting kayak begitunya sih. But they do expect a lot from you intinya gitu. Oke. Stigma work life balance di luar lebih imbang dibandingkan Indonesia benar gak Bu? Saya nggak bisa ngomong itu kan masih itu saya masih muda, saya belum berkeluarga juga. Jadi saya nggak ada experience untuk bisa membandingkan dengan sekarang itu jujur aja. Pas itu saya nggak ada ngapain, saya merasa ya apa ya emang kerja aja ya, gitu kerja ya. aja nggak ada perlu ngatur-ngatur apa gimana juga gitu loh. Menarik. Kalau pas pertama kali balik ke Indonesia langsung manage tim kah? Yes, itu pas itu di Silom Group. Ada namanya bukan Silom, namanya kan Geraha Medika ya di Kebonjeruk itu ya. Usia tim yang di manage boleh tahu nggak Bu? Usianya dari umur 20 sampai I would say maybe 30s. Ibu balik ke yang nge-handle Silom itu di usia 20-an. Berarti ada nge-handle yang lebih tua. Of course. Agak kaget nggak Bu? Atau gimana how you handle tim yang usianya lebih tua dibandingkan, apalagi kan baru lulus kuliah mungkin ya Bu ya, terus balik pasti kan ada image tertentu kayak ini anak muda baru selesai kuliah gitu. Iya pasti ya. Saya merasa dikit-dikit kayaknya agak sungkan jujur aja. Soalnya kayaknya lebih tua daripada saya. Agak ada feeling sungkannya jujur aja. More than anything it's like feeling sungkannya aja sih. Kayaknya aduh gak enak juga kalau bisa gue suruh dia karena dia lebih tua dari gue gitu loh kayak begitunya sih ya kan. Cuma at the end of the day I think orang Indonesia emang lebih sopan ya menurut saya. Kesannya tidak terlalu backstabbing atau nakutin kayak di luar negeri menurut saya jujur di pengalaman saya. Jadi kayaknya semua oke as long as you are nice to them and respect them. Kayaknya mereka nggak ada kesannya kayak lagi lo lebih muda jadi gue nggak dengerin lu kayak sengajain atau passive aggressive. I mean I didn't encounter that at all sih. Gitu. Like kita bandingkan dengan exposure di luar negeri yang mereka mungkin lebih informal tapi ekspektasinya tinggi. Yes. Sedangkan orang Indonesia yang mungkin sungkan, tapi karena sungkan itu jadi kesannya ya udah santai aja, let it flow aja, kalau nggak disuruh kayak ini gitu. How do you see that? Yeah, I definitely see that even until now. Karena kita sungkan misal contohnya sama-sama kolega deh, kita sungkan misal contohnya dia nggak kerja, kita yang kerja, kita dikerjain ya Bu ya. Kayak ada sungkan gitu ya. Dan even saya aja sebagai pemimpinnya kan masih sangat sungkan kan, dan sama employee saya juga bisa sungkan gitu loh, ya kan? Even at this age loh ya. Jadi I don't know, is it a culture thing? Because kita kayak kesannya nggak mau offend people. Jadi we play it safe in a sense. Maybe that's what I would say about that. Sopan santun biasanya juga jadi nggak berani buat ngomong sama bos. Kalau misalnya ada yang nggak disuka juga ya udah dipendem aja. Tahu-tahu hilang gitu kan. Nah bisa juga kayak begitu. Ya. Tapi Bu Grace pernah nggak punya pengalaman yang kayak gitu bahwa timnya mendem-mendem tapi hilang Bu. Iya benar. Saya baru mengalami hal tersebut. Satu tim saya masih anak muda ya kan, Generation Z. Dia udah sama kita udah lumayan lama gitu loh. Nah terus dan kita merasa hubungan kita masih oke, dia nggak pernah komplain dan lain sebagainya. Tiba-tiba keluar surat resignation. Saya agak kaget loh, like what is the reason? Apakah dia dapat kerjaan lain? Saya tanya dia pas itu, kamu dapat kerjaan lain? Enggak juga. Terus kenapa kamu mau berhenti? Dia bilang gini, karena request saya untuk purchasing nggak di approve. Maksudnya sampai saya bilang gini loh, kan pasti kalau itu ngomong aja sama kita, nggak usah sampai harus resign kan. Maksudnya it's not a big issue gitu loh. We can find a solution gitu loh. Nah, maksudnya kayak gitu sampai kapan dia sungkan ngomong sama kita. Jadi dia pernah bilang, ya nanti juga ditolak. Jadi ya nggak penting. Maksud saya like sayang aja gitu kan. Kayaknya mungkin juga salah saya sebagai pemimpin kayaknya nggak terlalu terbuka sama mereka atau mereka merasa takut sama saya nggak tahu. Intinya I feel like I keep on telling him, lu kalau hal kecil kayak gini lu ngomong aja, nggak usah langsung resign gitu, harus kayaknya so dramatic gitu loh, you know what I mean. Lukas jangan kayak gitu ya. Kita kalau mau minta aja nggak apa-apa, kita bisa berdiskusikan. Aku kemarin request kamera nggak dikasih soal William, resign lah ya. Tapi kalau Ibu ngelihat fenomena ini kayak gitu, sedangkan ini kan kayak ya setiap orang punya perspektif ya, Gen Z karena nature-nya mereka hidup dalam banyak instant gratification, stimulation dari sisi social media, behavior itu yang akhirnya membuat mereka disebut generasi strawberry kayak gitu. Dibandingkan mungkin generasi kita
yang lebih resilient, lebih ya enggak juga sih ya, Tapi tapi pas kita juga di awal disebutnya tahu. Iya, Waktu gitu. itu generasi tahu kita dibilang milenial. Mendingan aku daripada strawberry dong. Lebih nyoy-nyoy Iya, gitu iya. masalahnya Bu kalau tahu kan. Saya kan beda generasi sama kamu, saya kan generasi di atas kamu, saya kan generation X kan, kamu kan Iya. milenial kan. Iya. Iya. Kita nggak bisa generalisasi ya. Menurut saya juga ada Gen Z employees yang luar biasa bagus juga. So I think it's also unfair kalau kita bilang satu generasi semuanya strawberry generation. Tapi memang kalau kita baca-baca berita dan bahkan encounter saya pribadi pun, saya memang bisa katakan perbedaan antara yang millennials sama yang generation Z. And I think juga bukan ini nggak sih, kayaknya generation sekarang itu saya perhatiin kok kayaknya banyak news and media out there, account social media yang kayaknya memang agak dikit mengencourage anak-anak muda ini untuk sesuatu yang pertama-tama bahwa be your own boss is a good thing. Ya, jadi nggak usah mikirin kerja sama orang lain karena be your own boss. Betul, begitu. betul. Terus kedua ada kesannya adalah if something is wrong, something is toxic. You know, jadi mending kamu berhenti saja buat mental health kamu, buat kebaikan dan sebagainya. So I feel like these two things yang membuat mereka jadi kayak begitu. I don't know. What do you think? Bisa juga karena kan sebenarnya mengenai mental health issue itu kan juga sebenarnya baru terpaparnya sekarang ya Bu ya, beneran Ya, baru benar, ramai banget itu. benar. Mungkin zaman dulu sebenarnya orang juga mengalami mental health issue, Cuma tidak tapi betul tidak glorifikasi. dikasih tahu ke orang-orang. Bahkan dia sendiri mungkin bingung apa yang gue alami, apakah gue cuma overwhelmed aja sama kerjaan gitu, ataukah emang saya butuh istirahat dulu, butuh holiday dulu yang gitu-gitu kan. Sedangkan sekarang kan udah makin banyak informasi mengenai mental health tuh sebenarnya ada banyak, ada ini gitu. Bahkan sedihnya adalah karena informasi digitalnya juga banyak, jadinya kan orang menganggap dirinya sendiri berdasarkan informasi digitalnya. Kayaknya aku ini deh gitu. Bukannya mencari profesional dulu gitu kan. Kalau kamu mau tanya semua orang, saya yakin semua ada mental health. Karena mental kan banyak banget kan spektrumnya sekarang kan. Cuma zaman dulu kayak kemarin Donald Trump baru ngomong di dia punya speech. Did you watch that? Yang dia bilang cara fight depression tau nggak apa? Untuk kalau harus kerja keras saja. The point that you work so hard that you forget that you have depression. You know what I mean? Saya bukan bilang agree apa nggak agree, intinya kan zaman dulu orang mikir kayak gitu. Even my dad semua kayak begitu mikirnya kan. Jadi kita nggak ada waktu untuk bisa categorize, what am I having, what am I feeling, get very touchy with our emotions gitu kan. probably karena banyak opsi juga ya sebenarnya. Kalau mungkin dulu jumlah pekerjaan terbatas. Informasi mengenai pekerjaan juga terbatas. Betul, kan? CV sehingga- masih taruh di kantor That's gitu true. kan. Sehingga ketika kita lagi kerja ya nggak ada opsi lain, ya udah maksimalin aja kerja aja sampai depresi gue hilang sendiri kayak gitu. Tapi sekarang kan ya I mean like gig ekonomi udah sangat terbuka lebar. Sehingga tadi yang Bu Grace bilang bahwa ya kalau nggak mau kerja sama orang ya bikin sendiri aja, bisa juga gitu. Bahwa tren ZEO. Oh, oke. Ya itu trennya kan sekarang kan. Oh. Mereka bisa punya perusahaan sendiri That's true. dan semua bekerja dengan AI, dibantu. Betul, Jadi betul. karyawannya lah AI kayak gitu. Dan they can survive. Betul. Wait, tapi saya mungkin mau clarify, masih mungkin tanya bukan clarify, diskusi ya. When you said they can survive. At this age, mereka mungkin belum berkeluarga, masih umur muda, masih sehat, mereka bisa survive loh. Tetapi how about the long term? Yang mungkin mereka belum banyak pikirkan juga, karena misalnya contoh mereka cuma survive. Saya tahu nih, banyak tim saya banyak side jobsnya, terutama jadi content creator, bikin video dan lain sebagainya, right? Tapi kita juga tahu lah William di bisnis ini. Endorsement untuk orang-orangnya kayak begitu kan competitionnya sangat luar biasa hebat, dan juga angkanya in terms of money-nya juga bukan yang bisa heboh sekali. You can survive every day ya, minum kopi dan bisa. Tapi how about the long term when you have family, nanti anak lu perlu edukasi, kesehatan fisiknya kita kena healthcare bills, those kind of things, itu kan harus mikir panjang. That might not be survivable in a sense kalau kamu cuma mikirnya kayak begitu tadi. Tapi kan sekarang banyak ya justru bisnis-bisnis juga yang cycle-nya pendek sekali ya sekarang dibandingkan bisnis zaman dulu kan. Kalau dilihat ya beneran kayak Astra gitu udah berpuluh-puluh tahun they can survive gitu. Sekarang kan kayak 4 tahun bisa lewat aja, alhamdulillah nih udah bisa dihitung nih berapa banyak startup yang bisa bertahan lebih dari 4 tahun kan sebenarnya itu aja kan. Makanya kita tuh harus mikirnya, for me at least, kita mikir adalah how to build something. Because kita terus bilang filosofi zaman dulu ya, pohon itu semua mulai dari biji, seed ya, bukan biji bibit, terus ditanam, dipupuk dengan baik, bertumbuh. So that should be our philosophy in what we do things today.
kalau banyak sekarang kan startup company even technology, mereka mikirnya adalah gue kapan bisa exitnya, Betul. right? So I feel like maybe that concept yang jadinya jadi normalization among a lot of young people and entrepreneurs yang pokoknya gue cuma bikin buat exit doang, right? Tapi kalau saya sih prefernya bisa build company to the point ya, bisa kayak Puji Tuhan, bisa kayak Astra ya, amen gitu loh. Sustainability-nya It's a ya. legacy, it's a Betul, legacy. Itu about delaying gratification. Betul. Ya kan, short term gratification kan. Kalau Bu Grace, ada nggak tips gimana caranya sih kita bisa belajar untuk delaying gratification kita? Saya jujur bukan berarti udah sukses loh ya. Terutama masalah makanan saya nggak bisa tuh. Gratification. Susah banget jujur. I'm still learning to be honest. I don't think I'm sudah perfect dalam hal ini. Cuma itu kayaknya perlu banyak word maturity nggak sih? Maturity, wisdom, perlu waktu untuk bisa menyadari to that point. Maksudnya kalau saya mikir saya masih muda, mungkin saya juga pikirnya seperti anak muda sekarang. Kayaknya maunya cepat-cepat instan. Tapi at this point when I'm already 47, I'm almost 50 years old, baru menyadari instan itu semuanya baik atau juga sehat. Itu aja sih. Jadi I don't think kita bisa langsung advise anak muda, lu harus ini gini. Mereka nggak bisa because their experience is not there yet, and wisdom tuh nggak bisa kita ajarin, mereka harus mengalami sih baru bisa berwisdom. Betul. Gitu loh. Walaupun bisa belajar dari pengalaman orang, tapi kadang tetap beda. Nggak ya bisa, ketika unless they go pengalaman through it, mereka sendiri. nggak bakal bisa mengalaminya, masa nggak bisa ngehnya gitu loh. Betul. Itu kenapa di Kuli kita mau dorong pengalaman-pengalaman ya mereka semakin banyak terekspos supaya itu masuk ke dalam pemikiran Yes, mereka kayak gitu kan. exactly. Sampai nanti mereka ngerasain itu yang pernah gue dengar sebelumnya. Ya, benar. Kita cuma itu aja kasih info, tapi up to them mereka mau belajar apa nggak belajar kan gitu aja. Ya. Bu Grace setuju nggak dengan semua orang? Karena kan sekarang banyak banget ya semua orang di encourage buat jadi entrepreneurs gitu. Aku dan William sebenarnya tim di gak semua orang bisa jadi entrepreneurs. Berat sih jadi entrepreneurs tuh gitu. Bu Grace sendiri ada di posisi mana mengenai apakah semua orang bisa jadi entrepreneurs? Apakah semua orang perlu jadi entrepreneurs gitu-gitu? Oke. Semua orang bisa, tapi nggak semua orang harus atau perlu, right? Contohnya kamu udah bilang barusan mention kan, satu orang bikin konten dia sendiri dia entrepreneur, intinya begitu kan. So everybody can start obviously. Tetapi sustainability dan apakah harus? Kadang gini, soalnya gini, kamu ada satu talent, mungkin talent kamu adalah bukan entrepreneur. Jadi kalau saya bilang nggak bisa, tapi perlu nggak perlu karena kamu lebih bisa useful in the society kalau kamu menjadi seorang professional. Contohnya begitu. So I don't agree that everybody has to be entrepreneur, but everybody can, yes. Karena sekarang tuh kayaknya bukan soal apakah kita emang lebih fungsional ketika kita jadi profesional atau entrepreneur, tapi lebih ke gengsi gak sih? Betul. Nah, Karena title mempunyai perusahaan itu Yes. lebih keren Aku dan entrepreneurs, dinilai punya lebih bisnis. sukses, lebih bisa punya nilai jual. dan wealth yang lebih gede daripada kerja profesional. Paham nggak ya? Iya, Padahal padahal enggak lagi, padahal bener. banget. Lebih miskin jadi entrepreneur di awal apalagi. Nggak juga, ya benar. I think that's what ya, kita kayaknya harus diseks kan entrepreneur seksi, terus disexify the term entrepreneurship gitu loh. Disexify. Entrepreneurship gitu loh. It's not as sexy as you know. I mean, we are all entrepreneurs, we know how hard it is. Pas kayak ini saya cerita deh, saya pas pengen berbisnis. Kan enak banget kan udah departemen masing-masing kan, IT, Betul. marketing, customer service dan lain sebagainya, purchasing dan lain sebagainya. Kita masalah, oke, langsung ujuk timnya kan. Pas saya bikin perusahaan saya sendiri pribadi, kan saya nggak ada timnya. Mau hire tim apa dulu aja mikir dulu ya Bu. Belum tentu karena uangnya belum ada kan. You know what I mean? Jadi harus semuanya itu kan. Jadi IT-nya, budget marketingnya dan lain sebagainya. It's not sexy to be honest. It's a lot. It's tiring. You know what I mean? It's more comfortable to just do my family business kan. But it's tough and I think people don't realize that. Mereka pikir justru enak kan jadi bosnya bisa gini-gini. Ya kalau cuma klien satu oke lah, enak lah. Kalau kalian mau tambah-tambah bertumbuh mana bisa lu enjoy, nggak mungkin enjoy, pasti bakal beratnya setengah mati. Mas yang paling sering kan being entrepreneurs waktunya fleksibel. It's not even true. That is not even true. What do you mean? Fleksibel Bu 247 kan. Iya, maksudnya kalau mereka bilang waktunya fleksibel, mereka bukan true entrepreneur. True entrepreneur justru mikir 24 jam, 7 hari Betul. sekali kemana sih kamu travel aja, saya tetap mikir bisnis. Itu berarti mindset yang sangat tidak benar gitu ini loh. Mengenai privilege Bu, benar nggak menjadi privilege ini menolong jenjang karir, pekerjaan, entrepreneurship gitu, benar apa enggak? Yes. Oke. What kind of privilege yang menurut Ibu harus dipupuk atau diperlukan ketika kita masuk ke dunia profesional? Well, to be honest, Indonesia ordal masih penting sih.
Jujur, saya mau jujur aja ya. Order masih membuat satu faktor yang bisa membantu tidak membantu dalam segala hal di bisnis. Contohnya bukan jadi masuk ke kerjaan, bahkan juga simple deh purchasing atau klien itu order benar-benar luar biasa. Nah, makanya networking di Indonesia itu penting banget karena masih ada, kalau bahasa Chinese itu kuansi, hubungan. Itu important banget di Asian culture in Indonesia as well. So I'm not gonna lie about it. Okay? Saya pun juga kadang kalau misalnya hal simple deh di rumah, saya punya suster mau resign. Saya pasti gini, sus, pokoknya kamu refer satu orang baru kamu boleh resign. You know? So my suster itu di rumah pasti semua tuh based on referral, nggak pernah sambil dari yayasan. Ordal kan, in the sense kan kayak begitu, ya kan. Tapi at the same time, I also want to advise people jangan discourage sesuatunya. Lu nggak ada ordal, jadi pasti udah future lu nol. Menurut gue tuh juga nggak benar sih. Dan I think itu jadi kayaknya victim mentality bahwa ya I'm nobody, I don't have anything. Jadi gue nggak usah ngapa-ngapain, gue nggak bisa ngapain. Atau pantas karir gue gini-gini aja. Yeah, I think that victim mentality juga harus dihilangkan sih, because I think itu benar-benar bikin orang nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa sukses. Jujur beneran. Ada tips gak dari seorang Grace Tahir? Gimana caranya ngebangun ordal? Kalau kita nggak punya ordal kayak gitu. Karena kan setiap ordal yang terbentuk itu kan pasti ada yang memulai duluan kan. Nggak mungkin itu out of nowhere tiba-tiba punya ordal kayak gitu kan. Menurut saya jadi orang yang Oke, pertama-tama mindset kamu udah gini loh. Saya mau kenal sama William, nggak boleh kayak begini loh. Gue sama William, gue mau dapat apa dari William. But you yourself also had apa yang ada gue punya, gue bisa offer ke William. Jadi when kita ngobrol, kayaknya kesannya William tuh nggak gini. Ini si Grace cuma mau minta-minta doang. Orang nggak suka digituin, bener nggak sih? Jadi mikir dulu dong, lu bisa kasih dia apa juga sebelum minta dia favor. So that's mindset lu harus ada dulu. Okay, that's one thing. Terus kedua, sebetulnya jujur ya, zaman sekarang dengan social media tuh benar-benar lebih gampang banget dibanding zaman dulu loh. Saya berapa kali orang konteksnya pakai DM, akhirnya jadi bahkan temen. You know what I mean? Kan in the sense that's what you mean right by networking. Nggak sesusah dulu ketemu orang sekarang, you know. As long as you're just being friendly, kamu kadang ketemu di mall approach dia, hey William, nama saya gini. Belum tentu William bakal respon, tapi at least you have more chances to do that now than before. Tapi remember, when you meet that person, lu be ready aja. Lu jangan cuma kasih nih, William, lu bisnis let's say lu bisnis media kan ya. Nih nomor telepon gue, nih kartu nama gue. In case lu perlu equipment buat media, William langsung buang. Pas lu ketemu lu siapin dulu loh. Lu mau tentang diri yang bikin dia inget. You're like, hey man, William, I love your show, man. You know what I mean? I'd love to be able to talk more about this, bla bla bla. Ini udah harus siapin kayak begitunya. Jadi William pasti inget orang ini dan mungkin bisa simpen kartu namanya. People DM me, saya berapa kali saya bilang kamu udah pernah jadi demikian. Build connections ya yang penting. Ya, intinya what can you give as well. Jangan cuma minta satu sisi doang. I think that will never work anywhere. Jadi bukan jualan-jualan kalau ketemu. Iya. Gitu. Maunya sekarang orang jualan langsung gue bisa dapetin apa dari dia gitu kan, itu yang Bu Grace bilang gitu. Apalagi sekarang orang suka DM sebagai fallback loh. Ngapain gue fallback lo? Malu siapa gue fallback? Bener. Tapi like aslinya kayaknya aneh gitu minta orang order tapi langsung minta di fallback. Kayaknya like who's gonna respond to that kind of request kan, jujur aja gitu loh. Tapi kan nggak, sebenarnya semua human relationships juga kan part of yang lumayan besar kan transaksional ya Bu ya, bagaimanapun juga ya. Cuma bagaimana cara mendekatinya mungkin yang perlu dipelajari lebih lanjut. Transaction nggak apa-apa loh, tapi intinya the problem is not transaction. People ada cuma one side transaction, that's the problem. Kalau if you're two ways, I have no problem with that. Oke. Ketika build perusahaan sendiri Bu, si Everest, susah nggak Bu? Apalagi build culture dari nol. Iya. Everest sebelum saya juga startup sendiri kan yang Medico itu ya. Satu kan IT company, technology company, ya kan seksi startup. Kena juga ternyata. Terus I remember that one was really hard because saya kan bukan orang IT, saya bukan technological background, cuma memang saya I do read a lot and very passionate about digital and IT world gitu loh, and there's something dan IT saya tuh kan buat health tech, so I remember doing itu super susah banget, terutama bagian technical side-nya and handling employees. Pas itu employees juga masih muda-muda semua kan. Programmer, kamu nggak tahu pernah deal with programmers nggak sih? Saya programmer banyak Bu. Nah, kamu tahu susahnya selamatin mereka. Pertama-tama karakter mereka beda dengan orang biasa. Cara ngomongnya aja kayak orang kita nggak bisa connect kan. Cara komunikasinya beda. Bener kan, cara komunikasinya. Terus mereka pas itu zaman-zaman dulu itu kan boom banget ekonomi IT di Indonesia. Mereka nggak happy.
langsung mereka dapat kerjaan lain so easily. Or kami perusahaan di poach sama orang. Jadi maintaining that team aja super luar biasa susahnya. Kalau di Everest Media beda lagi tautannya kategorinya. Orang-orang media ternyata beda lagi nih. Yang saya nggak pernah ketemu juga. Lebih saya nggak bilang males, cuma lebih santai gitu loh. Saya ingat banget pertama kali saya kan ini ada agensi semua. Saya bilang kapan bisa selesai video editing? Mereka bilang ini aman. Saya bilang aman tuh artinya apa ya? Ketawa nih semua. Tidak biasa. Sama Bu kelakuannya ketawa makanya. Saya bingung, biasanya kan kita tahu misalnya tanggal segini jam tanggal ini kok Besok kata Bu, aman. lusa Bu gitu ya. Saya bingung nih aman artinya apa. Jadi kayak itu tipe ngejawabnya sekali sih kayaknya kayak very chill gitu loh. You know, so I get confused about that. Jadi menurut saya paling susah itu adalah itu loh managing people, whether it's in the programmers world atau in the media world. There are two different types. Until now, I feel the managing part is always the hardest when starting a company. Okay. And how do you define your leadership? Kan pasti seorang Bu Grace punya karakter sendiri kan, dan managing orang yang industrinya beda-beda seperti yang barusan disebutkan itu juga challenging itu kan. Do you adapt or do you push? Okay. Mungkin kalau pertanyaannya mungkin lebih jujur mungkin kalau tanya saya punya employee daripada saya. Tapi mungkin kalau saya bisa character myself, I feel like I'm a person yang lebih willing to let you do your thing. Jadi saya nggak micromanaging. Karena pemikiran saya begini loh, ketika saya hire kamu, saya kan udah lihat kamu yang kualifikasi, saya sudah interview kamu dan saya cocok. Kita udah setuju. Berarti in a sense I have to trust you now to do your part tanpa saya harus kayak kamu terus kayak begitu. Saya pasti push, namanya leader harus push, kamu nggak di push. Tapi saya juga learn, saya ada generation X, mereka generation Z, nggak bisa generation itu cuma generation tok yang bisa caranya harus mereka bisa adapt ke saya, because I think it's also not fair to them. Right? Jadi adapting yes, pushing yes, tapi intinya saya mau lihat mereka untuk bisa grow and do your thing. Jadi nggak micromanaging. I think that would be me sih. Apa yang terjadi kalau misalnya kita udah ngasih mereka trust, tapi trust itu di breach? Karena probably nggak semua orang itu appreciating trust in the beginning kan, sampai at certain period mereka tahu ternyata ini namanya trust loh. Mungkin kerjaan pertama mereka kayak gitu, mereka langsung dapat trust dari Bu Grace, tapi mungkin di tempat lain trust itu susah. Ada tipe bos yang dia micromanaging, even timnya tuh cuman kerjaan robot aja kayak gitu. Different approach, different treatment juga kayak gitu. Justru itu ya, saya merasa ngapain kita micromanaging and then we tell them everything. Then what's the purpose of having team? You know what I mean? Saya nggak mau a bunch of robots yes men underneath me. Mereka harus respect yes, tapi saya nggak mau mereka nggak berani kasih opini yang berbeda dengan saya. Karena saya pun sebagai leader tahu saya ada blind spot gitu loh. Kan saya perlu mereka karena saya nggak bisa kerjain. Saya nggak tahu how to operate cameras, ngapain saya suruh mereka cara kerja kameranya gitu loh. Tapi tadi pertanyaan kamu, gimana kalau trust tersebut broken? Two things. Trustnya kalau masalah uang, langsung gue fire. Gue benar nggak suka orang korupsi uang. Itu udah pasti clear banget. Kalau saya tahu ya gitu loh. Terus kalau kedua, masalah nggak bisa kerjaannya mereka belum sesuai dengan yang saya targetin, saya pasti kasih warning dulu. Tapi saya udah bilang gini, lu boleh nggak pinter nggak apa-apa, tapi kalau lu nggak jujur gue langsung keluarin lu, gitu aja. Jadi gue tim mereka dulu. Lu kadang saya perhatiin begini, langsung kelihatan banget ya orangnya deh. We give them trust. Ada orang yang sedang dikasih trust, mereka benar-benar mau perform and to show you. And I can see the energy coming from them. And I love this kind of people, right? But then on the other hand, I can see yang dikasih trust mereka malah jadi itu jadi kayak males. Like, and you can see the energy juga. Kayak ini misalnya unless you're told they're not gonna do anything, they're gonna move. That one is very tiring. And for me at the end of the day, if I give them 1, 2 times, 3 times, the most 3 times lu nggak even mau improve, nggak mau improve loh ya, bukan harus the best improve. Sorry deh. Mendingan lu keluar, actually is better for you, but also not just for me, but also better for you. You're not suitable for our organization. Pas awal build bisnis sendiri, hiring sendiri juga nggak Bu? Iya dong. Ketika hiring people yang pertama dilihat apa? Yang pernah di hire? Pertama kali hire people, Ibu pertama kali ngeliatnya apa sih? Ngelihatnya. Yes. Saya merasa vibe. I know this is so hard to say, it's so hard to quantify, but the vibe-nya when I interview people, even finding partners, it's like the vibe-nya saya harus ada sense gitu loh. And banyak orang bilang saya berapa kali ngomong saya gini loh, Ibu Grace tuh pinter lihat orang punya cowok. Kalau yang saya nggak ngerti hal ini. Kalau cowok tahu gitu katanya ada sense-nya gitu loh. Ya hopefully I'm right. Tapi intinya
Saya harus merasa kayaknya ada vibe-nya. Tapi it's so hard for me to even explain to you what that Chemistry vibe. gitu ya. Iya. Tapi kayaknya bukan hahi loh ya. Lebih Iya. kayaknya I feel like if Energinya The gut feeling. nyambung. the gut feelingnya is there. So I unfortunately it's very hard. So that's saya gini deh. Saya interview saya punya sekretaris. I was looking for for a secretary at that time. Order lagi nih, saya tanya teman gereja saya, lu ada orang nggak? Akhirnya kasih satu orang ini. I only interviewed her. I didn't even to anybody else. Tapi saya tahu sekretaris seorang yang harus saya benar fully trust because she's gonna handle my personal business, everything, right? Itu dia orang aja. Dia bilang, oke, saya resume bagus lah, resume dia bekas kerja di Garuda Indonesia, not bad, you know what I mean? Dia pengalaman. Terus saya ngomong dia, saya katakan orang ini kayaknya I just get the good feeling about her. So I didn't interview anybody. I just I hire her. You know what happened the first 3-4 years? Ampun, saya ngelus dada gitu. Orangnya rajin, orang mau belajar. Cuma emang perlu waktu lama untuk dia get to a certain point. Tapi bukannya dia malas loh. That's the point I talk about just about trust kan. Ketuanya tulisannya nggak rapi. Saya bilang, Karina tulisannya kok nggak rapi banget sih. Saya nggak bisa baca tulisan kamu. Terus kayak dia punya desk semua paper kayak nggak organize. Pokoknya saya marahnya terus gitu loh. Gimana gini. Tapi to a point ya, karena dia terus mau belajar, dia orangnya juga saya bisa trust dia. To the point now, oh my gosh, I'm so glad, I'm so blessed to have her. I really cannot do my work without her, to be honest. Like she's my quote-unquote partner yang so strong in my business gitu loh. Jadi awalnya mulai dari gut feeling doang aja. Bukan resume, gut feeling. Karena kan ada beberapa yang juga bahkan ketika hiring ngecekin skillnya bisa apa enggak, coba Come on, tes ini gitu-gitu. Come on man, ya. you know, to be honest, there's so many hacks right now. Like you know, to do your AI pakai untuk CV lah, gini-gini. Like you're not gonna get anything from that person. Lu harus ngobrol sama orang baru tahu feelingnya orang kayak gimana. That one they cannot lie through AI because it's face to face, right? Karena punya gut feeling kayak gitu nggak semua orang punya juga ya. Betul. Privilege juga gitu proses hiring ya. True. Karena banyak orang yang itu kan di faking ya kan, di hacks sehingga kita jadi wrong hiring kayak gitu. Bukan pernah nggak punya pengalaman mungkin di wrong hiring kemudian gut feeling berkata yes, I think he is the one, tapi in every day ternyata dia ngebohongin atau nipu kayak gitu. Sure, it was actually my well, it's not I do pay him. Tapi his consultant like kind of thing. So I that's one problem. Tapi itu zaman dulu itu ya. I think at the time I was not aware yet gitu loh. Jadi gut feeling itu kan perlu waktu juga untuk bertumbuh ya. Jadi I think at the time my gut feeling was not strong. So I trust this person blindly based on resume. And that's the point. Based on resume, wah dia bikin perusahaan IT ini gini. Langsung senang, langsung happy, impressed. Oke, langsung kasih kerjaannya, langsung trust dia semuanya gitu. Tahu-taunya after 2 years I said, oh, you know it's not working. I'm not gonna continue your contract. Dia marah, dia nggak happy. Padahal ini semua based on legalnya nggak ada masalah. Based on 2-year contract nggak selesai, kita nggak lanjutin. Dia marah banget. Dia sabotase perusahaan saya. Dia copy paste saya punya coding. Dia block saya dari social media, mulai Facebook lah, dan BBM zaman dulu. Semua di block gitu. Dia ambil semua aset digital saya. Wah. Terus pas dia pindah ke perusahaan lain, dia kopas persis itu kodenya sampai even desainnya semua dikopas persis ke perusahaan lain. Untuk saya kenal sama ownernya, bosnya dia. Saya bilang itu, you know right? It's another privilege Dia ketika kenal sama. dia juga let go from that company. Itu kayak begitu. Karena cuma based on resume, that's the problem. Somehow ini lucu ya, karena kadang-kadang employee itu lupa bahwa semakin tinggi posisi sebenarnya lingkungan industri itu aja. Iya. Ya kan? Dan benar. para leaders elit itu kayak paling kenal sebenarnya, ya kan? Iya. Jadi Jadi saya Mbak Indonesia. Ya, Betul. reputasi itu perlu banget dijaga gitu, karena mau segimanapun kita jauh lari, sebenarnya kita dalam lingkaran itu aja sih. Burn the bridge, jangan tuh bener adanya. Jangan burn the bridge. Karena ketika kita pun sering ngobrol ya, kayak misalnya kayak, Will, lo kenal yang ini nggak? Ini orang kayaknya pernah kerja di sini, tanya dong gitu-gitu tuh juga sering dilakukan. Nah itu gue begonya dulu gitu tuh. Gue liat resume, gue nggak even cek dia punya background. Terus setelah dia masuk, pas dia masuk dari Ampere ini, bilang kok ini kerjanya kayak gitu kayak nggak ngerti kan. So I started asking my friends who are in tech, which by the way I have a lot. Terus begini, itu nggak bener, dia bukan founder lah, dia cuma employee bla bla bla. Tapi kan saya harus fulfill my obligation of 2 years contract itu kan. Itu makanya bego saya sebetulnya jujur sih. Karena tapi normal kan bluffing di CV ya. Benar. That's why I don't Dan ever just banyak trust banget. CV, to be honest, seriously. Betul. Ya. Oke, kita mau masuk ke segmen 2. Ini jawab cepet-cepet, respon. Merespon pertanyaan dari netizen. Ya. Jadi langsung aja kita tanya. Pertama ini dari Fitra Tunisa, ya kan. Jadi leader tuh harus likable. Kalau tegas dibilang galak, ya kan. Kalau berani beropini terhadap ketidakadilan dibilang baperan, kayak gitu. Dan kenapa cuma perempuan yang harus ngadepin stigma kolot di dunia kerja ini?
sedih dan harus resistable. Pernah nggak sebagai juga wanita gitu Bu Grace disepelekan gitu? Ya pernah lah. Pernah. Mau saya share atau enggak? Share dong, Bu. oke. Kok ditanya? Saya bilang yes or no, saya pernah cepat. Saya ingat banget ini actually quite recent, ini sebelum pandemic, saya pas itu masih pursue saya punya S3 di local university here. Oke, saya dibagi grup gitu kelas itu. Apparently jadi semua di S3 itu, semua itu bukan cuma student, mereka tuh ada kerjaan kayak contoh kita. Yeah, Dan yeah. udah lumayan high position yang bukannya low. Saya dipasang sama 2 orang cowok. Tim saya cuma 3, saya only a girl. There's this one guy, I still remember his name tapi I don't want to mention. I know where he works now. Takut. Takut. Enggak, tipe saya bukan kayak gitu. Saya ingat banget ya, saya setiap kali ngomong opini apa, dia bener cuekin saya sama sekali. Microaggression super strong banget. Kayak cuekin saya, gak boleh muka saya. Pokoknya cuma ngomong sama cowoknya lagi aja, ngomong-ngomong gini. Saya ngomong apa, shut down gitu. Pas itu saya kayaknya, pas itu kan masih ya 2018 ya, 2019 ya. Jadi saya pikir, I didn't like the situation. Tapi I know he was doing because sampai orang hat lagi cowok itu malah kayaknya sungkan sama saya, kayaknya kok saya digituin sama cowok itu. Cuma dia juga gak berani sama cowok hat lagi, karena he's the oldest among us, the three of us gitu loh. Jadi dia diam juga, dia membantu saya gini, Bu Grace ada gini, masih mau coba bye-bye hat lagi, yang ini enggak. Tapi udah, saya juga nggak berantem, jadi udahlah, I don't want to make a big deal out of it. Tapi artinya pernah pasti. Kalau di dunia profesional pernah nggak Bu kerjaan Ya, sama klien kah atau sama? Kalau klien sih mungkin enggak, karena saya kan masuk posisi biasanya kan lebih tinggi, jadi mereka perlu saya ya, jadinya jujur aja ya. Privilege. Right? Tapi sudah pasti tim member saya bahkan di meeting itu yang dimana kesannya benar-benar saya again as a woman ya, basically the meeting is like very set toward male conversation and male yang lebih speak up, this kind of thing. Yes. Oke. Sering lagi. Saya juga sering banget ada di posisi di mana meetingnya mayoritas laki-laki, jadi jokesnya ya jokes bapak-bapak laki-laki semua gitu, yang kadang-kadang kita kayak Yeah, gitu. benar. Yeah, they don't realize that they're doing it as actually very Iya, sexist, right? Betul. Tapi kan ya mau gimana, orang sama-sama ya leadership levelnya Saya emang terpojokan mayoritas. ini mah. Sorry banget ya, emang leaders levelnya mayoritas laki-laki di Indonesia pun Iya, gitu iya, kan. iya. Women leaders jumlahnya masih sedikit. Yeah. Sulit lah survive menurut gue ya di Maaf. Indonesia. Maaf. Contoh networking event deh. Networking event saya kan dulu kan di IT, jadi kita ketemu networking visi kayak begitu. Ini all these visas are male. You know, as the woman feel you want to talk to them, you langsung intimidasi dulu. Dan mereka tuh banyak deals kan yang karena bro langsung deal gitu kan. Kalau perempuan harus bikin full pitch deck dan lain sebagainya, right? The process is like orderly in a sense, is stronger for brotherhood daripada for women gitu. So that happens as well. Ketika melihat kondisi, jadi pertanyaan dulu nih Bu, ketika melihat kondisi women's di dunia profesional masih statusnya seperti itu, ada hal tertentu nggak yang Ibu lakukan spesifik di bisnis Ibu sendiri terkait women leaders? Saya mau speak up aja sih. Kalau if I say something yang menurut saya kayaknya against women, I will speak up. Because I remember one time saya lagi di lift di rumah sakit, terus my director, director company saya make a joke about this my female employee who is overweight. Bilang ini, lu harus do this procedure nih buat lu nih karena berurusan. Bilang ini, that's not funny ya, please don't body shame gitu-gitu. I just speak up, that's one thing. To be honest, saya nggak bisa bilang bahwa saya punya rasio perempuan sama laki ini tuh udah 50-50, saya merasa enggak. Cuma saya try to be as much as possible blindly hire people based on qualifications, not based on gender. Tapi memang maybe that's not good ya, because maybe I have to qualify more based on women. Saya juga nggak tahu ya. Tapi intinya that one I'm still working on. I don't think I'm good at it yet. Gitu. Oke. Next. Dari Envita Teresia, tapi perempuan kalau jadi leader atau pemimpin suka pakai perasaannya untuk nilai kinerja sesama karyawan perempuan. Bawahan perempuan menonjol dikit harus di shutdown kan. Terus lebih nggak pengertian bos perempuan daripada laki-laki. Setuju nggak Bu? Saya sebagai siapanya dulu nih? Sebagai woman leadersnya. Sebagai leadernya. Jadi saya dikatain bahwa saya itu lebih nggak suka mau pakai perasaan dibandingkan kalau nilai kerja. Ini tapi kemarin juga kita sempat sama salah satu narasumber ya. Kita ngomong kalau kadang women judgment lebih sadis That is true. dibandingkan. That is true. Ya, itu. Kalau That is Ibu true. sebagai woman leaders yang saya merasa dinilai. enggak sih? Saya nggak merasa enggak sih. Soalnya saya merasa kalau contoh di perusahaan saya merasa lebih bisa banyak ngobrol sama misal contohnya female team members. Karena saya kan perempuan, jadi saya bisa lebih nyaman daripada sama cowok-cowok. Jadi I don't think I'm yang diomong itu sih, jujur aja. Kalau perempuan yang menonjol dikit harus di shutdown, Ibu pernah melihat praktek-praktek kayak gitu nggak Bu? Not necessarily to me sih, to be honest. Tapi I've seen it with my friends and everything. Tapi not to be personally, no.
Ada yang menurut ibu perlu dilakukan gak ketika misalnya ibu jadi salah satu perempuan yang ketika menonjol tapi terus sama atasan atau leadersnya ibu kayak di shutdown supaya jangan terlalu bercahaya lah, kamu udah diam aja di situ. Saya sebagai apa nih? Sebagai yang di shutdown. Sebagai shutdown. Like, well, that happened to me, right? Just now I said it, right? I kept quiet because I think it's not easy to speak up. You know what I mean? Kalau di speak up, dia bakal ngomongin, lu itu kan sensi, baper dan lain sebagainya, right? So, kamu kan mau saya bilang ugly truth ya. I honestly, I feel like you have to pick your battles. You cannot speak up all the time. Every time kamu di put down by a male, you just have to know your moment. Find the right moments. Jadi, unfortunately that's the reality, that's the ugly truth. Kita nggak bisa speak up all the time. Kamu nggak bakal pekerjaan, kamu nggak bakal disukai orang, kamu bakal lose your your superior nggak suka sama kamu dan lain sebagainya. So it's not easy to just speak up everybody. Nanti mereka kena fire loh ngomong gitu. No, ya nggak bisa unfortunately. Pick your battles aja. Politik kantor tuh paling pintar-pintar bermain politik kantor ya. Nggak bisa terlalu vokal karena orang juga nggak suka kayak gitu. Harus pick your battles. Contoh kayak seorang bilang tentang kamu ya body weight. Ya kamu cuma kayak ini ketawa aja. Kamu nggak harus ngasih semua. I don't like it. Kamu nanti bisa benar-benar karir kamu nggak maju. That's the honest truth. Betul. Harus tahu good timingnya juga. Yeah. How to responnya sama orang kayak apa, harus respon apa gitu sih. So tapi kalau sexual assault kamu harus ngomong ya kalau sexual assault ya. Oh setuju. Yeah. Lanjut dari Mita Andriani 99. Penggunaan bahasa nggak mau tahu menandakan tidak profesional. Dalam dunia entrepreneur, pantang keluarin kalimat itu, capability kamu dipertanyakan. Contoh misalnya kayak apa pendapat Bu Grace yang dibilang, bosnya sering bilang kayak nggak mau tahu, pokoknya kamu harus kelarin, bla 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 bla. Oke. Pokoknya saya mau ini. Saya mau ini. Gak mau tahu gimana caranya. Kan sering itu, Bu. Iya. Oke, pertanyaan kepada saya adalah, kalau ibu punya bos yang kayak gitu, apa yang akan ibu lakukan? kalau saya punya bos kayak begitu, menurut saya fair aja sih, bos suruh kamu kayak begitu. Kenapa? Nggak jujur. Makanya dia jadi bosnya, bukan lo. Nggak, soal gini loh. Gimana seseorang bertumbuh? Karena menurut saya dia harus belajar. Dia harus nyari solusi sendiri. Benar nggak sih? Kalau semua dikit-dikit bos gua nggak tahu, lama-lama dia nggak bisa tumbuh. That's my thinking aja sih, lebih in positive sense-nya. You know, sometimes the boss wants you to grow, so they say, gua nggak tahu tuh caranya, coba find out yourself. Soalnya saya pernah ada pengalaman, saya ada beberapa employee kayak begitu, dikit-dikit tanya saya begini, itu pengen tuh yang kerja yang di teman-teman lu itu banyak, saya coba gini deh specifically. Tolong kamu cari tahu dokumen gini. Ya gue tahu nih hasil kayak gimana. Tanya saya, Bu, saya harus kontak sama siapa? Saya bilang, itu pengen kamu tuh semua ada kontak-kontak kamu bisa dapetin. So find out, you try find yourself. So I do that gitu loh. Kenapa? Saya mau dia belajar, jangan sedikit-sedikit deh. Ini gini. Contoh lagi deh, saya suka kasih dokumen tuh tangan kan. Zaman dulu nih ya, kasih dokumen saya bilang ini kenapa angka tinggi? Dia bilang, saya nggak tahu, saya cek dulu ya. Always like that. Saya bilang, lu salah. You are not a messenger. You know, you are, let's say, you're an accountant, a supervisor. When you come to me, lu harus ada jawabannya sendiri. Lu harus tanya dulu dong. Kalau cuma messenger, gue nggak ngaruh. Gue dari orang bawahan lu aja langsung aja bolak-balik. Ngapain pakai lu cuma tangannya gini-gini, buat apa gunanya? Nggak ada added value. So now they know. Kalau datang ke gue, jangan pernah kasih gue dokumen, lu tanya lu nggak tahu. Find out yourself first. So I think, to be fair, kita position leadernya, they want you to be resourceful. They want you to grow. So sorry kalau you don't like that answer, but that's the ugly truth. Tapi kadang kenyataan di lapangan kan banyak yang nggak mau tahu gimana caranya gitu, dikerjain, dibalikin kayak ya tapi nggak mau gini gitu. Ujung-ujungnya kan banyak yang nanti jadi dibilang baperan gitu dibilang ini nggak mau ulang, reject gitu. Maksudnya siapa yang baperan? Si pegawainya, misalnya ketika dibilang kayak nggak mau tahu pokoknya gini, terus dia mencoba untuk ngelakuin sesuatu, terus gitu balik ke bosnya ternyata tetap nggak suka sama apa yang dia sudah lakukan gitu, terus reject ulang lagi, terus berujung dengan kayak ulang mulu gitu. Itu kan juga ada. Tapi ya that's gini loh, bos itu kan susah ya. Misalnya kita bang bos entrepreneur, they are running a business that is so much bigger, right? I mean like banyak banget employees, banyak one dan lain sebagainya, right? So obviously mereka nggak ada waktu juga untuk tend to every single situation. You see what I mean? And maybe they have gone through all of those problems as well. Jadi mereka merasa gue aja dulu bisa nyari tahu sendiri, kalau lu nggak bisa nyari tahu. You know what I mean? So ada perception kayak begitu juga kan. Kalau gue pribadi sih gini loh, kalau misalnya mereka udah terus nggak bisa kayak give up, okay, I will help. Gitu loh, you know what I mean? Sometimes I also admit, ya bener ternyata nggak bisa. I do admit my mistakes if I'm wrong gitu loh. Which never, no just kidding.
Mantap. No, I think leader juga harus belajar admit when they are wrong sih. Kalau kamu salah, Setuju. you have to say, sorry tadi gue salah lihat. I think you have to admit. Tapi intinya you have to also, it's not fair if you do everything as a leader, you don't let them grow. It's unfair to the employees. Ya Pak, jadi leader juga kadang karena pressuringnya sama kecepatan yang terlalu tinggi, jadinya juga bahkan kita nggak sempat untuk beneran going to details yang beneran details banget gitu. Jadi kalau misalnya ternyata salah ya tinggal diingetin aja, salah Pak harusnya gini atau salah Bu bla 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 gitu. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa kok gitu maksudnya. Yeah. Daripada baper kan, Daripada itu hilang. Ya. benar. Oke, kita masuk ke segmen 3. Ini baru fast respon fast Bu. respon, Bu. Oke. Memilih. This or this gitu. Oke. Oke. Gak boleh dijelasin tapi ya Bu, kenapa milih itu? Yang pertama, kerja sama orang yang ngomongnya belak-belakan atau sugarcoating. Oh, belak-belakan. Kelihatan Ayo. tapi. Lebih pilih mimpin millennials atau Gen Z? Bisa mimpin millennials atau Gen Z? Oh ya, millennials. Kalau mimpin boomers versus X, millennials X? Millennials atau X? Boomers atau millennials? Boomers tuh lebih tua dari saya, mau tahu kan? Boomers. Boomers Boomers tuh tuh lebih tua dari Generation X. Baby boomers, Generation X, iya. baru millennial. Iya. boomers Yang mana atau dulu? X gimana Bu? Dia mimpin lebih tua dari saya. Iya. Boomers atau X? Ya mendingan X dong. Makin ke atas makin susah, Bu ya. Iya dong. Oke, manage orang yang kerjanya bagus tapi suka jilat atau manage orang yang kerjanya kurang bagus tapi banyak tingkah. Enggak Banyak tingkah. tingkah. Kerjanya bagus. Tapi Kerja suka menjilat nggak Bapak Bu? Kerjanya bagus. Itu bagus, nanti jadi pertanyaan lanjutan. Iya. Kerja sama orang yang fast pace tapi nggak teliti atau kerja yang Teliti tapi lama banget. This is tough. Oh, maybe orang yang teliti. teliti. Oh, tapi lama nggak apa-apa. Well, Jadi leader yang paham kesulitan tim tapi jadi harus ngurusin dramanya juga, atau leader yang fokus ke hasil nggak peduli tim gue kayak apa? maybe saya merasa saya lebih kedua sih, yang fokus ke hasil aja nggak pikirin tim. Sorry, Iya. saya nggak suka drama soalnya. Lu ngurus bisnis rumah sakit atau media? Apa? Oh, saya lebih suka media. Media. Kaya tapi hidupnya diatur sama orang lain atau orang tua, atau miskin tapi bebas menentukan arah hidup? Easy, kaya lah. Iyalah, emang gue juga milih gitu lah. Udah ya? Oke. Tadi kita bahas deh. Mengenai menjilat deh, Iya, gue pengen menjilat. tahu. Karena kan banyak orang yang bilang kayak ngejilat bos tuh nggak boleh gitu, atau ini ujung-ujungnya yang tukang jilat yang naik pangkatnya gitu dibandingin kita yang nggak bisa ngejilat bos gitu. Ibu pernah ketemu nggak orang yang jago ngejilat bos? Oh iyalah, pastilah. Kena nggak Bu? Hah? Kena nggak Bu? Kalau ke Ibu? Nggak gini, maksudnya of course manusia pasti suka lah dijilat. Jujur aja ya, kita ada ego kita, right? Tapi kita kan aware, oh dia lagi mengerjakan hal tersebut. Tadi kan pertanyaan adalah kerjanya bagus tapi jilat. Ya ngapa? Lu jilat gue nggak apa-apa, asal emang lu ada performanya, daripada tadi nggak menjilat atau kerja apa? Nggak menjilat tapi juga kerja nggak bagus. Ya siapa yang mau? Kalau dibalik Bu, kerjanya nggak bagus tapi itu kan jilat, sama Nggak mau, kerjanya kerjanya bagus, bagus tapi tapi nggak nggak jilat. pernah kerjanya jilat. bagus, tetap kerja bagus. Paling kerja bagus buat jilatnya loh. Kerja yang bagus itu yang penting. Iya, iya. Yang ngejilat adalah bagian dari kita showing off diri kita ya sebenarnya. Siapa? Showing off diri kita. Nunjukin Jilat. kalau kita tuh kerja, ini hasil karya kita gitu. Oh, Karena probably banyak yang pinter kerja tapi nggak bisa menjual dirinya, sehingga orang nggak tahu juga ini every day gitu. that's true. Dan kalah sama orang yang pintar ngejilat. Politik, ya, ya, Walaupun ya, dia nggak kerja bagus, Hmm. tapi pintar cuap-cuap aja. Atau kan. bahkan kalau biasa aja juga masih bisa menang gitu jadinya, Bisa. karena jago ngejual dirinya gitu kan ibaratnya. Tapi saya kasih kamu satu hint nih, saya perhatiin selama 20 tahun kerja nih. Saya tahu banget orang yang menjilat saya. Terutama nih cowok ya, by the way. Kalau cowok itu ketemu saya menunduknya sampai rendah banget, kayak, Waduh. itu pasti menjilat banget. Itu pasti kerjanya nggak bagus. Itu ada satu yang Pasti itu kerjanya nggak bagus. pasti ada they're compensating for their lack of their performance. That's why mereka harus jilatin itu. Itu poin saya, masa jadi saya berasa itu kayaknya oksimoron. Bagus menjilat tapi saya enggak. Biasanya kalau bagus mereka nggak percaya, mereka udah tahu my work is good, you need me. I don't need to jilat-jilat. Yang dia coba biasanya nggak kayak bagus, that's the problem. Kalau orang biasa-biasa kerjanya, ya saya hormat loh ya, ya Bu Grace pagi gitu aja, ngapain harus nunduk kayak gitu. Saya tahu orangnya lebih bener. Tipe ABS Bu ya. Nggak apa-apa. Asal ibu senang. Ibu ABS. senang nggak be dong? Ya asal Bu senang. Itu
idenya aja. So now you look aja. Nah coba ngomong saya benar nggak? You see somebody terus gini, hai bu, gini. Nah itu kamu hati-hati. Banyak kita sering lihat gitu ya. Iya lagi. Iya lagi. Tiba-tiba iya lagi. Bu, kenapa lebih suka bikin media dibandingkan hospital? I mean like hospital is established. Hospital is established, and again hospital banyak banget impactnya. Of course we have to admit that. Cuma kalau di media, I really like nowadays ya, with social media, kita tahu what we say itu in terms of the platform influence kita tuh sangat luar biasa besar. Benar kan sih? Jadi impactnya memang beda di rumah sakit, tapi menurut saya impact itu bisa lebih kena ke banyak orang. Kalau rumah sakit adalah kan you heal people who are sick, right? A certain group of people. But here you can truly influence students, orang tua, perempuan, laki, different kind of people. Orang yang nyari kerja, orang yang sudah kerja dan lain sebagainya. You can influence more, make positive impact in their lives gitu. Jadi saya merasa kayaknya I'm given this voice and this privilege to speak up, so I need to make contents yang untuk bantu influence that sense gitu. That's why I like media. Okay. Media ini tuh emang dari dulu ibu punya cita-cita atau punya impian untuk punya media company. Saya pengen jadi saudara film dari umur 6 tahun. I think I mentioned this many times gitu loh. Tapi saudara film ya, bukannya media necessarily. Tapi anehnya teman saya baru ingetin saya loh. When I started this kan 2 years ago. Teman saya baru inget loh. Chris inget gak pas tahun 2019 lu ke 18 atau 2019 lu ke Bali, lu bilang ke gua gini loh. Gue pengen ada media company satu hari, lu pengen jadi influencer dan lain sebagainya. I don't remember saying that loh. Tapi apparently my friend remember that. But I remember saying this to my friend zaman pas di Bali, saya bilang gini, gue pengen dapat centang biru kan, zaman dulu nggak bisa beli kan, bilang pengen dapat centang biru di Instagram, pengen. And then finally when I got it, and I didn't pay for it by the way, kayaknya like, okay, tapi nggak something kayaknya yang saya pikir bakal amazing, life changing gimana gitu, nggak juga. Tapi intinya, apparently it's always been there, I just didn't realize it until it happened. Sekarang jumlah timnya berapa Bu di? Well, I think berapa sih? William, saya lupa. About 7, 10? Iya. Saya ingat kayaknya about 10 ya, 10. Maybe 10. Ada benar-benar nggak satu konkret results yang Ibu bayangin sebelum bangun Everest Media sampai sekarang udah dilakukan, udah making a lot of content kayak gitu. Ada nggak real concrete impactnya? Sama seperti yang tadi Ibu bayangin gitu kan, kalau bikin hospital it heals people, tapi kalau bikin media sebenarnya kan it preventing people from getting sick, ya kan, kita push mereka dengan sort of medication. I think mungkin ada berapa, tapi mungkin saya mau mention di satu masalah reading room, which is my book club. Kita kan mulai itu last year July tahun lalu. Right now we have 10,000 plus members in our community, and we have almost every month kita ada gathering book clubnya, and kita pilih bukunya itu beda-beda setiap bulan gitu loh. Saya memang suka baca buku. I love books so much kan. Tapi saya terus pikir Indonesia kan memang problem ada satu kan kurang baca. Atau nggak suka baca, right? So I feel like this is something that I want to share my passion of love of loving to read to more people. Saya agak surprised bahwa ternyata banyak orang juga either one day already love reading books, pengen ada komunitasnya, atau dua mereka actually pengen belajar loving how to read books juga gitu loh. So I feel like this one yang saya langsung kata every time we have a gathering, karena special limit kita cuma bisa 30 orang maximum, but the one who register is like much more than that. Jadi saya pikir wow, I like this is I like where this is going, I like the people wanting to read books now. I love that so much gitu. Masa juga nulis buku akhirnya kan. Saya mau nambah satu pertanyaan jawab cepat disordered dong Bu. Ibu lebih memilih small impact tapi pelan-pelan, apa langsung big impact tapi langsung dar gitu? Ya big impact dong. Sekali dar udah gitu ya Bu. Saya sekali doang. Iya. Kalau apa small impact pelan-pelan atau big impact langsung dar semua? Nggak, saya small impact tuh berkali-kali atau big impact sekali doang, and then no more impact. Maksudnya what's the question? Yes, small impact, misalnya small impact tapi pelan-pelan untuk sampai ke with the same number. Misalnya kita mau nge-hit 10,000 orang gitu, small impact tapi pelan-pelan untuk nyampe 10,000, ataukah langsung big impact langsung 10,000 tetap satu 10,000 kali? hasilnya. Iya. Ya big impact lah. Oke. Last statement kali ya. Kita tahu Indonesia lagi kejar-kejaran sama Indonesia Mas 2045. Of course kita butuh SDM yang berkualitas untuk bisa ngejar ke sana. Tapi kan gapnya itu sangat besar ya. Gitu. Indonesia adalah negara sangat besar kayak gitu. Dari infrastruktur gap, dari literasi gap gitu. Kemarin saya sempat ke Medan juga, kita ngeliat banget, apa yang kita anggap normal di Jakarta itu masih ternyata jauh banget di Medan gitu kan. What is your advice, atau enggak satu statement, atau enggak satu statement lah ya gitu, untuk para profesional luar sana dan para leaders luar sana yang pada akhirnya akan berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. One word,
care. Indonesia peduli. Harus peduli, that's it. Bukan cuma slogan, oke Indonesia Mas gitu ya, tapi lu harus benar peduli. Because I feel like when you peduli about something, lu bakal kerjain everything you can do in your power to do it. Jadi kalau nggak ada peduli, cuma slogan-slogan doang, forget it, nobody's gonna move. You know, jadi I hope that all the government people, the ministers, everybody who's involved in the government right now, they care, like really, really care. Like, I really want this happening. You know what I mean? So I hope even entrepreneurs, business people, whatever industries, care. That's what thing. Oke. Nice. Thank you Bu Grace buat obrolannya. Saya percaya apa yang disampaikan Bu Grace hari ini banyak satu konkret experience-nya gitu, bahwa bagaimana mau kita punya atau enggak punya privilege, kita bisa melakukan itu. Tergantung gimana kita punya intensi untuk melakukannya gitu. Karena akhirnya bukan soal privilege-nya, tapi gimana kita nge-create momentum itu dengan apa yang kita punya. Kita tunjukin bahwa kita ini manusia atau SDM yang punya value, sehingga value yang kita create itu ya bisa membantu orang lain, sehingga pelan-pelan kita membangun privilege yang bisa kita turunkan anak-anak cucu kita nantinya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya tidak punya privilege ya. Privilege bisa dibentuk seberapa keras lo mau membentuknya aja sih sebenarnya. Oke. Thank you Bu Grace. Terima See kasih, you. Bu. Bye.